Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Henry 81. Hari ini teman-teman, kita akan memberikan sedikit informasi teman-teman, cara kerja timer kulkas 13 dan 14 teman-teman ya. Ini ada timer kulkas ini 14 nih teman-teman, karena angka di belakangnya ini dia angkanya genap teman-teman ya. Nah, kalau angkanya genap seperti ini biasanya ini timer 13 teman-teman, 14 teman-teman ya. Namun jika angkanya ganjil teman-teman, itu adalah timer 13 teman-teman ya. Ini kita tidak ada timer 13 yang seperti ini lagi teman-teman. Ini stoknya hanya timer 14, ini 14 juga. Ini 14 dan ini 13 teman-teman. Jika dia timer 14 teman-teman, jika kita bingung untuk mengukurnya, ini pin nomor 1. Ini pin nomor 1 teman-teman, kita ukur di sini teman-teman ya. Kita ukur. Nah, ini pin nomor 1 kita ukur ke nomor 4 teman-teman. Nah, dia ada nilai hambatannya teman-teman. 14 teman-teman ya. Kalau 13 teman-teman yang kita ukur pin 1 dan pin 3 teman-teman. Nah, dia ada juga hambatannya teman-teman. Ini 14 kilo ohm. Ini 20 lebih ini teman-teman ya, timer 14. Sekarang kita tunjukkan teman-teman cara kerja timer 13 dan 14 ini teman-teman ya. Nah, ini kita sudah buatkan skemanya teman-teman. Jadi timer 13 dan 14 ini teman-teman, sistem kerjanya dia saling berlawanan ini teman-teman. Oke. Ini adalah jalur timer 13 teman-teman ya. 13 dan ini timer 14 teman-teman. Jadi sistem kerjanya teman-teman dia saling bertolak belakang nih teman-teman ya. Sistem kerjanya berlawanan, 13 berlawanan kerjanya dengan 14 teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya, 14 dia berlawanan juga kerjanya dengan 13. Jadi berlawanan seperti apa sistem kerja timer 13 dan 14 ini teman-teman? Mari kita simak bersama-sama teman-teman ya. Ini adalah timer 13 teman-teman ya. Timer 13 ini colokan listrik 2 teman-teman, colokan listrik 2. Colokan listrik ini dia masuk ke termostat teman-teman ya. Awalnya dia masuk ke termostat, kemudian dia masuk ke timer. Nah, ini untuk timer 13 teman-teman. Pin 3 ini dia akan terhubung ke pin 4 teman-teman ya. Dia akan terhubung ke pin 4. Lalu pin 4 akan masuk ke kompresor teman-teman ya. Masuk ke kompresor dan kipas teman-teman. Masuk dia ke kompresor dan kipas. Yang dari sini teman-teman, ini dia langsung menuju ke kompresor teman-teman ya, melalui PTC di pin running teman-teman ya. Jadi kipas ini dia mengikuti kompresor ini teman-teman. Jika pin 3 dan pin 4 ini dia terhubung, kompresor hidup, kipas pun dia hidup teman-teman ya. Kecuali kompresor ini rusak, kipas tetap hidup tapi kompresor mati teman-teman. Jadi timer ini teman-teman, timer 13 ini dia bekerja pada saat sistem pendinginan teman-teman ya. Jadi pada saat sistem pendinginan timer 13 ini dia bekerja ini teman-teman. Nah, kerjanya dari mana teman-teman? Nah, dia mendapatkan tegangan dari sini teman-teman ya. Dari sini di pin 3, karena dia timer 13, di sini dia mendapat tegangan 220 volt di pin 3. Lalu dari sini dia mendapatkan tegangan juga ini teman-teman. Nah, dari sini dia mendapatkan tegangan melalui fuse heater, lalu melalui heater. Nah, dari heater ini dia mendapatkan tegangan di pin 1 teman-teman. Nah, dia mendapatkan tegangan dari pin 1 ini melalui heater. Jadi pada saat kulkas ini menyala,
timer ini dia akan hidup ini teman-teman. Hidupnya timer ini dia akan menghidupkan kompresor ini juga teman-teman ya. Timer hidup, kompresor hidup. Jadi pada saat pendinginan timer ini hidup teman-teman ya. Begitu sistem cara kerja timer 13 teman-teman ya. Jalurnya seperti ini, dan bimetal ini teman-teman posisinya di sini teman-teman. Dia langsung nyambung ke pin 2 teman-teman ya. Bimetal ini dia langsung nyambung ke pin 2, lalu dia masuk ke header lewat sini teman-teman ya. Nah, sementara di sini header dia masuk ke pin 1. Dari sini dia masuk ke bimetal teman-teman ya. Nah, masuk ke pin 2 teman-teman. Apabila nanti timer ini dia sudah bekerja sekitar 8 jam teman-teman, 6 jam atau 8 jam atau 10 jam, pin 3 ini teman-teman dia akan terputus dari pin 4 dan dia akan berpindah ke pin 2 teman-teman. Nah, dia akan pindah ke pin 2 dan kompresor mati teman-teman ya. Posisi ini kompresor mati. Nah, ini pindah ke pin 2. Namun jika bimetal ini dia belum terhubung teman-teman, karena bimetal ini awalnya dia putus, dia tidak terhubung. Setelah ada suhu dingin yang cukup sangat dingin, dia baru akan putus teman-teman ya. Jadi jika timer ini dia pin 3 ini berpindah ke pin 2 tapi bimetal ini dia belum memutus teman-teman, belum menyambung, nah, maka tidak akan terjadi pemanasan di sini teman-teman ya. Jadi itu hanya mati dari kerja timer saja teman-teman. Berbeda dia jika matinya dikarenakan tersambungnya bimetal ini teman-teman ya. Kalau tersambungnya bimetal ini dia posisinya defrost itu teman-teman, dia akan menghidupkan heater ini. Jadi timer ini teman-teman dia bekerja kurang lebih 6, 8 sampai 10 jam dia akan mati ini teman-teman. Dia akan mati dan pinnya akan pindah ke pin 2 ini. Nah, jika bimetal ini dia tidak terhubung, maka dia belum melakukan sistem defrost. Nah, berbeda jika dia mati karena bimetal ini terhubung ini teman-teman ya. Nah, jika bimetal ini sudah terkena suhu dingin, lalu dia akan menghubungkan pin 3 ini terhubung ke pin 2. Nah, lalu ini jalur listrik yang dari sini teman-teman dia akan masuk ke pin 2. Jika bimetal ini dia sudah terhubung teman-teman, nah ini dia tegangan listriknya akan masuk lewat sini teman-teman ya. Lewat sini lalu dia masuk ke heater teman-teman. Masuk ke heater, lalu heater ini dia akan menjadi panas. Oke teman-teman. Jadi tadi ada orang teman-teman, jadi kita jeda sebentar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi timer 13 ini pada saat posisi kompresor running, nah, dia hidup, kemudian kompresor hidup teman-teman ya. Nah, jadi bimetalnya ini ada di sini. Apabila bimetal ini terhubung, maka dia akan melakukan sistem defrost teman-teman ya. Sistem defrost, dan timer ini akan mati teman-teman. Pada saat sistem defrost berjalan, timer ini akan mati karena arus yang dari heater ini masuk ke pin 1 ini dia terputus ini teman-teman, karena heater tersambung ke bimetal teman-teman ya. Karena bimetal mendapatkan tegangan 220 volt, heater akhirnya tegangannya dia akan masuk, akan nyambung ke bimetal teman-teman ya. Ke sini dia terputus ini teman-teman. Nah, pin 3 yang awalnya ke pin 4 kemudian dia berpindah ke pin 2, bimetal hidup, heater panas, lalu terjadilah pencairan bunga es teman-teman ya. Terjadi pencairan bunga es. Dan apabila timer ini rusak teman-teman, biasanya kulkas tidak hidup atau kompresor hidup terus-menerus, atau timer hidup lalu setelah mati dia tidak mau hidup lagi. Nah, jika bimetal ini yang rusak, biasanya terjadi pengeblokan es di evaporator teman-teman ya.
Namun jika yang putus header, nah header ini dia rusaknya putus atau dia terbakar teman-teman, tapi tidak putus. Jadi kalau dia terputus ini teman-teman, otomatis timer ini tidak hidup. Jadi jika header ini putus, timer sudah pasti tidak hidup teman-teman. Untuk timer 13 teman-teman ya. Untuk timer 13 dia tidak akan hidup karena tegangan untuk menghidupkan timer ini dia dapat dari header ini teman-teman ya, dari sambungan header ini. Jadi jika header putus, otomatis timer tidak hidup. Jadi jika timer tidak hidup, tentu sistem defrost tidak akan berjalan teman-teman. Sementara kompresor ini dia bisa tetap hidup teman-teman, karena pin 3 dan pin 4 ini masih nyambung. Nah, timer tidak hidup tapi pin 3 dan pin 4 ini dia masih nyambung. Nah, karena tegangannya dari sini teman-teman ya. Nah, berbeda dengan timer 14 teman-teman. Jika timer 14 ini teman-teman dia bekerja pada saat pendinginan, dia mati nih teman-teman. Nah, timer ini dia tidak bekerja pada saat pendinginan. Sementara timer 13 dia bekerja pada saat pendinginan teman-teman ya. Timer 14 dia tidak bekerja pada saat pendinginan. Nah, apa yang menyebabkan dia tidak bekerja pada saat pendinginan teman-teman? Coba diperhatikan perbedaan letak bimetal ini teman-teman. Perhatikan perbedaan letak dari bimetal ini. Di timer 13 bimetal ini dia terhubung ke pin 2, kemudian bimetal baru dia masuk ke header teman-teman. Sementara header ini dia masuknya ke pin 1 teman-teman. Nah, ini letak perbedaannya teman-teman ya. Sementara di timer 14 teman-teman, di sini dia nyambung ke bimetal, dari pin 1 juga dia masuk ke bimetal teman-teman. Pin 2 masuk ke bimetal, pin 1 juga masuk ke bimetal, kemudian baru dia masuk ke header teman-teman. Jadi pada saat proses pendinginan tentu saja header ini dia tidak akan hidup teman-teman, karena dia tidak mendapatkan tegangan dari sini teman-teman, karena bimetal ini posisinya dia terputus. Nah, apabila nanti terjadi sistem defrost teman-teman, bimetal ini tersambung, timer ini baru hidup teman-teman, karena dia mendapatkan tegangan dari sini teman-teman. Nah, baru bimetal ini baru timer ini hidup teman-teman ya. Jadi sistem defrost untuk timer 14 dia bekerja, sementara untuk timer 13 dia mati teman-teman. Nah, jadi dia terbalik teman-teman ya. Begitu juga dengan jalur listrik pin 4 dia terhubung ke pin 3. Kalau timer 13 pin 3 yang terhubung ke pin 4 teman-teman ya. Nah, jadi dia kebalikannya teman-teman. Jadi apakah bisa ini kita ganti teman-teman, 13 ganti 14 atau 14 ganti 13? Nah, Anda harus memahami dulu skema ini teman-teman ya. Jika ingin dirubah, pahami dulu skema ini. Lihat skemanya. Jadi jika ingin dirubah, pin 3 sama pin 4 ini harus ditukar teman-teman ya. Kalau diganti dengan 14 yang 13 ini teman-teman ya, pin 3 ditukar dengan pin 4, dipindahkan. Sementara bimetalnya ini harus dirubah juga teman-teman, karena kalau kita ganti timer 13 dengan timer 14, posisi bimetal ini harus kita ganti, karena bimetal timer 13 ini pada saat pendinginan dia bekerja teman-teman. Jadi ini harus kita turunkan lagi ke bawah teman-teman. Ini jalur ini kita putuskan dari header yang masuk ke timer pin 1 ini, kita putus, lalu kita sambung bimetal di sini teman-teman. Nah, seperti ini posisinya teman-teman ya. Jadi jika ingin kita ganti timer 14, timer 13 kita ganti dengan timer 14, bimetalnya ini harus kita robah. Seperti ini posisinya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Nah, bisa dilihat perbandingannya teman-teman ya. Ini yang 13, ini yang 14. Tinggal Anda lihat saja jalurnya ini teman-teman. Nah, lihat jalurnya ini. Jadi jika ingin dirubah teman-teman, nah, posisinya harus seperti ini teman-teman ya. Ini agak sulit kita menjelaskannya teman-teman. Nah, jika pin timer 14 teman-teman,
dari fuse masuk ke heater, dia masuk ke bimetal dulu teman-teman. Dari ujung bimetal ini teman-teman baru dia terhubung ke timer, ke pin 2, ke pin 1 teman-teman. Nah, jadi apabila jadi seperti itu teman-teman ya. Karena timer 14 ini pada saat sistem defrost dia akan hidup teman-teman. Nah, tegangannya itu ya dari sini karena bimetal ini sudah terhubung ini teman-teman. Nah, bimetal sudah terkena suhu dingin sehingga dia terhubung. Akhirnya timer mendapatkan tegangan dari sini teman-teman ya, dari bimetal ini teman-teman. Bimetal, heater, fuse langsung ke jalur listrik PLN teman-teman ya. Nah, jadi pada saat dia defrost, timer hidup, lalu timer bekerja sampai bimetal ini putus kembali teman-teman ya. Nah, itu cara kerja timer 14 teman-teman. Timer 13 kebalikannya teman-teman ya. Pada saat sistem defrost, jalur heater ini masuk ke timer tentu saja terputus teman-teman, karena di sini dia terhubung ke jalur PLN langsung masuk ke bimetal, dan heater mendapatkan tegangan langsung teman-teman ya, mendapatkan tegangan langsung 220 volt dan heater akan panas teman-teman. Nah, jika dari sini dia mendapatkan tegangan langsung, otomatis yang ke sini ini dia akan terputus teman-teman, karena di sini ada hambatan gulungan timer teman-teman ya. Oke, nah, saya kira mungkin itu sudah paham teman-teman ya. Jadi bimetal ini jika dia rusak, dia akan terjadi pengeblokan bunga es di evaporator dan bisa berakibat pendinginan sudah tidak normal lagi teman-teman. Jika dibiarkan lama-lama tidak bisa lagi membuat es di dalamnya, dia hanya terasa dingin saja, dingin sedikit saja. Namun jika heater yang putus, jika di timer 13 teman-teman ya, jika heater putus tentu saja timer tidak akan bekerja teman-teman. Nah, timer tidak akan bekerja dan tidak akan ada sistem defrostnya nanti teman-teman ya. Karena heater ini jika dia rusak teman-teman, ada yang rusaknya dia putus, ada yang rusaknya dia terbakar teman-teman, tapi dia tetap nyambung teman-teman. Tapi dia terbakar, dia tetap nyambung, tapi dia terbakar. Atau fuse ini yang putus teman-teman. Nah, jadi jika fuse ini putus, biasanya terjadi pengeblokan juga ini teman-teman, karena heater tidak mendapatkan tegangan teman-teman ya. Namun kompresor bisa tetap hidup karena pin 3 ini teman-teman, pin 3 dan pin 4 ini terhubung. Nah, selagi pin 3 dan pin 4 ini terhubung, dari sini dia normal, kompresor pasti akan hidup terus teman-teman. Nah, biasanya kalau terjadi kerusakan pada timer ini, kompresor dia tidak mati-mati, dia hidup terus, tidak ada mati-matinya, atau timer mati tidak mau hidup lagi. Nah, itu kerusakan timer itu teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dipahami teman-teman ya, antara kerja timer 13 dan timer 14 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini saya buatkan skemanya berdekatan seperti ini teman-teman, supaya mudah untuk membandingkannya teman-teman ya. Jadi jika Anda ingin merubah timer 13 ke 14, Anda tinggal lihat saja diagram ini teman-teman. Nah, tinggal dilihat saja diagram ini, dibandingkan saja apa yang perlu dirubah. Oke teman-teman. Nah, jika ada yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan di komentar teman-teman ya. Jika ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan nanti lewat komentar. Oke teman-teman, mungkin itu sudah cukup mengerti teman-teman ya. Termostat ini teman-teman, jika dia rusak teman-teman, termostat ini lupa kita tadi menyebutkannya teman-teman ya. Jika dia rusak, kerusakannya mungkin termostat ini ada bermacam teman-teman ya. Ada yang dia rusak, dia tidak bisa mendeteksi suhu dingin lagi, atau dia terputus sama sekali teman-teman. Jika dia terputus sama sekali teman-teman, otomatis semua jalur yang ada di sini dia akan mati semua teman-teman. Nah, jadi termostat ini sangat mudah mendeteksinya teman-teman ya. Jika dia putus pasti semuanya ini akan mati teman-teman. Jadi kondisi kulkas itu dia akan mati.
dia tidak akan hidup lagi, atau dia tidak bisa mendeteksi suhu tapi dia tetap tersambung teman-teman, jadi dia tidak berfungsi lagi. Nah, bisa juga kerusakannya seperti itu teman-teman ya. Nah, sementara untuk lampu teman-teman, untuk lampu itu dia terhubungnya di sini teman-teman. Makanya setiap kulkas itu jika dia rusak teman-teman, lampu yang di dalam itu dia tetap hidup teman-teman, karena dia terhubung langsung ke jalur PLN ini. Nah, ini switch lampu di sini teman-teman. Nah, switch lampu, switch yang di pintu itu teman-teman ya, kontak di pintu dibuka tutup itu, jika dibuka dia hidup, jika ditutup dia mati. Nah, ini kontaknya ada di dinding itu teman-teman ya. Nah, jadi setiap kulkas yang rusak biasanya lampunya ini tetap hidup karena dia terhubung seperti ini teman-teman. Makanya dia tetap hidup. Walaupun kulkas itu selagi dia dicokkan ke PLN teman-teman, lampu ini sudah pasti hidup nih teman-teman. Nah, jadi lampu ini dia tidak ada pengaruhnya ke sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat kulkas itu lampunya kok hidup tapi tidak dingin. Jadi ini tidak bisa jadi patokan teman-teman ya. Lampu ini tidak bisa dijadikan patokan terkecuali jalur PLN-nya ini yang terputus teman-teman. Baru kita bisa menjadikan lampu ini sebagai patokannya. Jalur PLN-nya putus. Oke teman-teman ya. Mungkin ini cukup dimengerti teman-teman ya. Tinggal Anda bandingkan saja dua diagram ini, 13 dan 14. Jadi 13 adalah kebalikan 14 dan 14 kebalikan 13 teman-teman ya. 13 jika timer ini, jika dalam kondisi kulkas sedang pendinginan dia hidup, sementara 14 proses pendinginan timer ini mati teman-teman. Pada saat defrost 13 mati, 14 pada saat defrost timer ini hidup. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini, dan jangan lupa bantu subscribe channel kami teman-teman, Henry81. Terima kasih, sampai berjumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.